Podcast ini merupakan salah satu kegiatan untuk memfasilitasi para perempuan muda yang tergabung dalam kelompok Puan Muda atau KPM yang diorganisir oleh Rumpun melalui program penguatan kepemimpinan perempuan muda menuju generasi emas Indonesia yang berlangsung selama Agustus 2024 hingga Januari 2025. Temukan kisah-kisah menarik dan inspiratif dari para puan muda di podcast ini. Bersama kami, Kak Happy dan Kak Kisha dalam Puan Muda Punya Cerita. Inspirasi Perempuan Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Rumpun, Ruang Mitra Perempuan, dan didukung oleh Kedutaan Besar Irlandia di Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Rumpun, Perempuan Punya Cerita. Nah, hari ini kita kembali dalam episode 3. Wah, ternyata udah banyak ya episode kita ya. Kembali lagi bersama saya, Kak Kisha. Dan hari ini tentunya aku tidak sendirian. Aku ditemani dengan dua teman-teman cantik kita. Monggo silahkan memperkenalkan diri. Hai semua, nama saya Aufkla Zalia Kartika Putri. Hai Aufkla. Hai. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Oke. Yang Halo satu- guys, kenalin aku Aisyah Kairawardia, bisa dipanggil Aisyah. Oh, hai Aisyah. Hai. Boleh ceritain nggak kalian ini dari mana sih kalian berdua ini? Kita sekolah di masih sekolah di SMP Negeri 3 Singosari yang di Komplek TNI AU. Oh, jadi kalian bagian dari kelompok Puan Muda Arsinega. Arsinega. Oke, gimana tadi perjalanan ke sini, asik? Asik, sangat asik sekali. Oke, excited kita mau cerita-cerita hari ini? Bener Sangat banget. excited. Oke, kita akan mulai dengan yang santai-santai dulu ya. Aku pengen tahu kalian itu backgroundnya seperti apa sih? Ceritain sedikit dong tentang kalian. Kesibukannya mungkin gimana? Mulai dari siapa nih? Dari Kak Aira. Oke, aku dulu. Jadi namaku Aisyah Kairawardia dan aku memiliki sifat yang ekstrovert. Ya bisa ekstrovert, kadang malu-maluin, kadang malu gitu. Lu ekstrovert parah gitu ya. Iya. Mentok gitu. Bener banget sih. Ya, aku suka menantang diriku sendiri. Kayak bisa nggak sih aku kayak gini gitu. Terus hobiku kadang ganti-ganti, kayak sesuai mood gitu. Oh gitu ya. Menantang diri gimana maksudnya menantang diri tuh? Jadi bisa tergolong aku yang males belajar gitu kan. Terus mamaku bilang, kamu mau gak ikut olimpiade ini? Aku males mah. Terus gimana? Ya wes gimana coba kamu ngapain? Ya belajar. Ya udah belajar. Jadi tantang, bisa nggak sih dapatnya waktu olim dapat apa itu medali perunggu tingkat internasional nasional. sorry typo nasional. Gitu ya. Jadi banyak. Jadi selain olimpiade, kamu juga ngapain tuh? Apa yang kamu capai tuh? Apa ya lagi ya? Apa ya? Mungkin sudah lupa sih. Apa ya? Saking banyaknya yang dicapai ya. Iya. Menantang diri terus sampai udah lupa. Oh, ada satu yang itu yang di Regu Pramuka itu kan kayak orangnya udah gak mau kebebani tapi ternyata ada regu yang harus dibawa. Terus dia dapat yang regunya sedikit lumayan spesial menurut Spesial. saya. Regu spesial gimana regu Iya. spesial? Kayak banyak kayak apa ya? Ada yang introvert banget, ada yang ekstrovertnya kelebihan nih. Oh gitu ya. Terus gimana nih bawanya nih? Oh, ternyata harus jadi kayak gini. Bisa nggak ya aku kayak gitu jadi pemimpinnya gitu? Ternyata bisa juga, dapat juara kemarin, alhamdulillah. Oh, keren banget ya Kak Aisyah ini ya. Oke. Ya, Aufkla, ceritain deh sedikit tentang kamu. Aku itu orangnya itu ke ekstrovert ke orang yang tertentu saja. Kalau introvert itu kayak misal baru pertama kali kenal sama Kak Aira. Nah itu aku bakalan nggak bisa seterbuka itu dan pasti banyak diemnya. Tapi kalau biar memunculkan rasa pendekatan, aku bakalan berusaha ekstrovert sedikit gitu.
Kamu yang mulai atau Aisyah yang mulai? Kalau misal Kak Aira nggak memulai, aku pasti akan memulainya. Tuh introvert udah belaga-belaga ekstrovert ya, kita mah ekstrovert aja ya. Tapi introvert emang gitu, biasanya dia nggak akan punya inisiatif untuk starting interaction gitu loh. Jadi sudah terimalah dirimu yang introvert. Gitu ya. Oke, jadi kita punya tamu ekstrovert dan introvert hari ini. Nah, ceritain dong, apa kalian ini punya strict parents atau enggak? Ada sih kalau saya. Ada sih. Ada ya? Ada, Mama ada. papa beda nih ceritanya. Beda. Coba dari Aisyah dulu. Apa dong? Kan tadi aku udah. Oh gitu, kamu. Aduh takut ini. Karena ada penontonnya di sini. Iya. Mungkin kalau ke ayah sama bunda itu sama-sama membebaskan, tapi harus tahu waktu dan harus ada batasannya lah. Oh, jadi udah clear gitu ya boundariesnya. Bisa ceritain nggak sih kayak peraturan yang kamu punya, yang kamu inget gitu? Mungkin kayak harus ngasih kabar lah gitu, kayak mau pulang malam itu chat dulu gitu biar gak dicariin terus disuruh pulang. Mending bilang dulu dari awal daripada apa itu kayak tiba-tiba ditelepon suruh pulang gitu. Oh gitu, nggak ayo pulang sekarang, enggak, tapi langsung kayak ditanya dulu gitu ya. Oke, nice. Terus kalau ada lagi nggak terkait misalnya screen time atau main sama temen yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh gitu, nggak ada? Mungkin kalau sama temen yang lain itu harus ada satu orang yang dipercaya. Oke gitu. Yes. Oh gitu, jadi nggak boleh main sama orang yang nggak dikenal. Ya. Nggak harus sih, mungkin intinya kayak baik-baik aja lah gitu, jangan yang aneh-aneh intinya gitu. Oh, berarti nggak boleh minum-minum gitu. Nggak Kopi, masa kopi nggak boleh? Canda guys, boleh lah. Kita nggak boleh yang terlalu gitu. Kita emang harus tahu batasannya ya. Jadi nggak boleh pulang jam 1 malam, itu nggak boleh, bahaya guys. Mending nggak usah pulang. Iya, mending nginep di rumah temen ya. Oke, kalau Aisyah silakan ceritain. Kalau aku di strict parents itu sama ayah sih. Kalau bunda itu udah kayak, kalau bunda nih, kamu tak kasih kepercayaan, kamu bisa nggak jaga itu. Kalau kamu bisa, oke, silakan, aku kasih kepercayaan buat kamu. Tapi kalau bapak atau ayah nih berbanding terbalik sekali. Oh ya? Iya bener. Terus itu kayak jadi gimana ya? Bapaknya itu kayak, kamu tuh cewek, gak boleh kayak gini-gini. Kalau bisa di rumah aja, nggak usah ikut ini, nggak bisa itu, nggak usah pulang sore-sore, nggak baik buat cewek katanya. Oh gitu. Iya. Kamu anak tunggal? Bukan, anak pertama, 2 bersaudara. Satunya? Cowok. Satunya cowok. Oh, gara-gara kamu cewek sendiri, makanya tambah strict tuh bapak. Kalau kamu ada saudara? Ada. Gimana tuh saudaranya? Apa itu? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dua-duanya cowok. Oh, dua-duanya cowok. Ya, sendiri. Oh, princess sendiri ya, Klaya. Enak banget. Jadi orang tuanya nggak khawatir, soalnya ada abang sama adenya yang ngejagain ya. Iya. Oke, tadi kamu sempat mention kan harus ada satu temen yang dipercaya kalau kamu mau keluar, mungkin pulangnya agak telat atau gimana. Kalau kamu ada nggak yang kayak gitu, temen yang dipercaya? Jadi kok, oh ya udahlah, bapak percaya deh kalau kamu jalan sama dia. Ada gitu ya. Siapa Itu, tuh kalau boleh tahu? Bestie? bukan, ibu mamanya itu kenal dengan mama saya, terus satu kerjaan. Ternyata teman mama saya itu punya anak. Nah itu saya udah kenal kurang lebih 6 tahun. Jadi kayak, kamu main sama siapa? Sama Kak Hamida, namanya Kak Hamida. Sama Kak Hamida. Ya udah nggak apa-apa. Terus kalau WA, di mana kok masih malam-malam? Kayaknya aku nginep di rumahnya Kak Hamida nih. Oh ya wes, gak apa-apa wes gitu. Oh gitu ya. Iya. Kamu juga ada? Ada. Siapa tuh? Mayang itu temen dari SMP, tapi udah sedekat itu gitu loh, jadinya Bestie banget. ya sangat bestie gitu. Kamu kemana-mana. Ya terusan mamanya itu kenal juga sama mama saya, jadinya kalau
ada apa-apa itu bisa tanya ke mamanya Mayang, terus mamanya Mayang bisa tanya ke mama saya gitu. Kayak berbagi informasi antar anak gitu Ah lah. begitu. Yes. Jadi kalian emang jarang main di luar gitu ya? Seringnya main di rumah temen kalian gitu ya? Enggak, kalau misalnya saya itu kan kalau sama Mbak Hamida itu kan udah SMA, jadi kayak suka main, ayo kesini ada viral yang ini itu, jadi kayak, ya udah ayo gitu. Tapi bilang ke ayahku dulu gitu. Oh, gitu. Waktu udah bilang ya dibolehin. Oh, jadi selain kalau kamu main di rumah enggak? Enggak, main ke rumah temen yang lainnya. Oh gitu. Kayak ada 3 orang gitu. Aku Mayang sama yang satunya. Itu aku sama Mayang sering main ke rumah yang satu ini gitu. Jadi bukan masalah tempatnya ya. Oh, Iya. kalau ada maknya gue percaya, itu bukan ya. Berarti Bukan. teman kalian ini yang benar-benar dipercaya. Menurut kalian kenapa sih orang tua kalian tuh bisa sepercaya itu ngebiarin kalian tuh main sama si Mayang atau si Kak Hamida ini? Kalau saya dulu nih, kalau saya itu pertamanya waktu itu gak dipercaya, kayak jangan deh, jangan gitu. Tapi kalau sudah tahu latar belakangnya gimana, misalnya kan kalau dalam Islam tuh wajib sholat gitu kan. Ternyata Mbak Mida ini sholatnya itu tepat waktu, gaya nggak boleh gitu loh kalau meninggalkan sholat. Jadi ini latar belakangnya udah bagus, makanya dipercaya. Oh gitu. Emang kelakuannya bagus Gitu. Kalau Mayang gimana? Kalau Mayang mungkin mama saya lihatnya dari sikapnya. Sikapnya tuh kayak sopan, baik Asik. gitu. Mungkin dilihatnya dari sisi itu. Makanya dipercaya. Terus Mayang juga sering ke rumah lah gitu. Oh gitu. Ya. Jadi emang udah kenal, Ya. udah tahu oh ini kayaknya bagus nih, orang tua percaya. Jadi kita akan masuk ke bagian kedua. Aku akan buka dengan satu quotes nih ya. Coba kalian dengerin. Apa yang kamu pikirkan akan kamu katakan. Apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Yang kamu lakukan terus-menerus akan jadi kebiasaan, dan kebiasaanmu itu yang menentukan karaktermu. Nah, jadi menurut kalian nih, salah nggak sih kalau kita menilai orang yang baru kita ketemu gitu kan, tentang yang sedikit kita langsung menilai dia, itu benar atau salah sih menurut kalian? Aku atau dulu, kamu dulu? Kamu dulu. Oke, aku dulu nih. Kalau menurut saya sih, opini saya nih, kalau misalnya baru pertama kali ketemu nih kayak langsung, oh ini kayak kata-katanya bagus, terus pasti kalau pertama kali ketemu itu saya seringnya itu berinteraksi jadi pengalaman-pengalaman gitu. Nah, pengalamannya baik, terus dia berceritanya baik-baik. Opini saya, oh dia mempunyai latar belakang yang baik. Tapi jika sekali ketemu langsung berkata kasar, terus gimana ya, kayak udah menceritakan yang kasar-kasar atau yang nggak baik tuh, opini saya langsung kayak ini udah latar belakangnya kurang baik lah, bukan jelek banget. Soalnya kan belum tahu seluruhnya latar belakang gitu, jadi nggak langsung ngejudge ya ini baik banget, ini jelek banget, enggak. Jadi menurutmu ya ada gambaran sedikit lah ya. Iya. Kalau misalnya emang kelakuannya dia kayak tanda tanya besar gitu kan, kemungkinan aduh kayaknya nggak cocok nih berteman nih gitu kita ya. Kalau Afkla gimana? Apa ya? Salah atau benar nih? Itu tergantung prinsip diri sendiri sih. Kalau misal saya baru pertama kali mengenal Kak Ira. Nah, Kak Ira ini orangnya kayak awalnya tuh diam sinis gitu, tapi saya kayak sinis banget sih. Terus ternyata kayak lama-kelamaan Kak Ira itu asik. Jadinya keterusan deh wes. Jadi kamu nggak menilai berdasarkan hal kecil yang kamu lihat di saat itu ya? Ya. Tapi menurut kalian kalau misalnya dia suka berkata kasar, apakah itu berarti dia punya karakter yang jelek? Dia nggak bisa bersikap baik gitu? Nggak juga sih. Ada nggak sih contoh-contoh yang dia kayaknya nggak bener tapi kok baik gitu? Ada sih, aku punya temen sih, iya Oh bener iya, ada. gimana? Kayak kasar banget kalau ngomong, terus kalau misalnya ada orang lewat itu kan apa ya namanya, menggibahin orang itu kayak jos banget gitu gibahannya. Oh enak banget nih gimana nih orang tapi iya bener kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku kesulitan nih minta tolong, nggak butuh waktu lama, dia mau nolong, nggak kayak yang pura-pura baik di depan terus belakangnya aduh maaf ya gini lah gitu. Alasan pokoknya aduh males bantu gitu. Iya benar. Tapi langsung pengen bantu gitu ya. Oke, jadi emang kita sebenarnya nggak bisa
secara langsung ngejudge orang, tapi itu adalah satu hal yang membantu kita untuk menavigasi kan. Oh, kayaknya kita bisa cocok nih berteman sama ini, cocok atau enggak gitu. Nah, berdasarkan ini teman-teman, menurut kalian kalau kita bisa mudah menilai orang lain dari sedikit yang kita ketahui tentang dia, maka orang lain berhak nggak sih menilai kita dari yang mereka tahu kesalahan kita misalnya? Berhak asal itu positif aja gitu. Oh, jadi kamu maunya orang menganggap kamu positif terus gitu? Enggak juga sih. Gimana? Kalau menurut opiniku sih itu kan hak mereka ya, jadi silakan. Kalau misalnya dia mengetahuiku dengan kesalahanku yang dulu yang pernah aku buat, kalau dia menganggapku jelek ya sudah, terserah. Tapi kan aku sudah berusaha memperbaiki masalah tersebut dan aku menjadi kayak memperbarui menjadi lebih yang baik gitu. Jadi kalau silakan opinimu mengejudge aku memiliki karakter yang buruk atau baik, itu kan hak mereka masing-masing. Jadi karena kita berhak ngejudge dia, dia mau ngejudge gue juga nggak apa-apa gitu ya. Iya. Oke, tapi kan nggak semua penilaian orang tentang kita buruk kan? Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong tentang penilaian orang ya kan guru itu kan mereka punya kuasa ya. Yes. Ya kan di sekolah pasti kan udah kayak ngecap anak-anak nih yang nakal-nakal. Ya. Ya nggak sih? Ya, bener. Ada nggak sih cerita kalian tentang teman-teman yang udah dicap nakal sama guru, padahal kalian tuh merasa enggak kok anak ini nggak senakal itu kok? Ada nggak? Apa nih? Ada. Kayak udah pegang-pegangan ini ada sesuatu yang menarik nih kayaknya nih. Kayaknya Afkala mau cerita nih, gimana nih? Duluan. Ini tidak menyebut namanya ya. Ya. Inisial saja. Ya. Si R ini menurut orang lain sama guru itu kayak ini nakal bla 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 gitu. Padahal dianya itu sangat asik tapi menyebalkan aja gitu. Menyebalkan? Iya. Gimana sih maksudnya? Emang dia suka ngelawan guru? Enggak suka ngelawan guru, tapi kayak dia tuh nakal aja, mungkin sering bolos mata pelajaran, tapi enggak sih, dia kayak misal jam kelas, oke, dia bangun keluar kelas gitu aja gitu. Oh, jadi enggak yang proper role model student banget gitu ya, santai gitu orangnya ya. Tapi menurut guru itu kayak ini nih nakal, terus kayak titip anak ini soalnya itu nakal banget bla bla bla. Nah, padahal menurut kita sendiri tuh dia tuh gak senakal itu gitu. Bener sih. Ini sama teman kalian juga? Iya. Kan sekelas? Enggak, tapi kayak itu beritanya itu dia sampaikan ke aku, ternyata dia juga temanku juga. Oh, jadi lumayan terkenal ya nih anak ya di sekolahmu ya. Yes. Oke, jadi emang ternyata pandangan guru, terutama kan mereka yang punya power ya untuk menentukan bagaimana dia akan diperlakukan. Itu tuh menentukan banget. Padahal belum tentu kesalahan kita tuh adalah hal yang besar. Ada nggak sih selain itu yang di luar sekolah kalian ya? Mungkin ada orang yang punya cita-cita, tapi akhirnya dia nggak bisa mencapai cita-cita itu karena pandangan orang lain. Menurut mereka itu, ini kayaknya nggak cocok ini. Ada nggak kayak gitu? Ada, saya sendiri. Oh gitu? Iya. Gimana Jadi, dulu tuh pernah gini, aku pernah bicara apa gitu loh sama tetangga. Kan di masyarakat itu ya. Ya benar. Dia kayak, kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku sih pengennya jadi abdi negara. Ngapain jadi abdi negara? Orang tuh lo nanti pasti abdi negara tuh gini. Loh, tapi aku fashionku di situ, aku pengennya itu. Kamu nggak cocok di situ. Udah jadi dokter atau jadi psikologi lah apa gitu atau hukum. Enggak, aku nggak mau, aku pengen jadi itu. Udah, terus begitu apalagi itu ya, kayak jas-jasan itu mungkin apa gak usah jadi itu gitu ya. Tapi karena orang tua aja udah nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Paling kan opini mereka juga berhak buat opini buat kamu. Kalau kamu pengen itu coba dulu, kalau gagal dicoba lagi, kalau udah bener-bener gagal baru ganti yang lain gitu. Jadi ya ada dukungan, makanya kayaknya udah deh gitu, nanti dicoba aja dulu gitu.
Tapi kenapa sih dia berpikir bahwa kamu nggak cocok jadi abdi negara? Apa karena kamu perempuan? Atau karena kamu misalnya, kayaknya kamu kurang fit deh badannya? Apa sih yang buat dia tiba-tiba mikir kayak gitu? Kayak gini, kan kalau abdi negara itu harus sekolah dulu dan katanya biayanya lumayan besar nih tinggi. nominal gini ya. Sedangkan aku dari ekonomi atau keluarga yang biasa-biasa aja kayak yang bisa gitu. Jadi langsung dijudge orang, kamu lo nanti saingannya sama anaknya jenderal, anaknya ini, anaknya TNI, nanti titipan-titipan gitu. Lah kalau aku bisa gimana? Ya Bagus. Iya ya, tapi emang hal-hal kayak gitu juga selain penampilan kita, background keluarga, ekonomi, itu tuh menentukan banget. Umur kita juga menentukan banget. Kalau kamu ada nggak cerita-cerita yang kayak gitu? Ada kayak temenku itu, dia itu pintar kataku ya, kayak oke pintar tapi orang tuanya tuh gak ngedukung dia. Dia tuh mau SMA di sini tapi katanya gak usah lanjut SMA, nanti kamu itu Waduh. ujung-ujungnya bakalan di dapur, gak usah gitu. Waduh. Kayak gitu. Jadinya parah kayak, banget sih itu. iya, jadinya dia kayak jadi down gitu, terus cerita ke aku kayak gini-gini kalau orang tuanya tuh ngelarang dia untuk lanjutin pendidikan, soalnya ujung-ujungnya juga bakalan di dapur, mending cari suami yang ke atas aja gitu. Aduh, sedih banget ya. Ya. Sedih banget. Ih, aku kalau jadi dia. Itu kenapa ya dia bisa kayak gitu ya orang tuanya? Soalnya orang tuanya tuh juga kayak berpengaruh mungkin. Intinya dia tuh ada masalahnya tersendiri. Oh gitu ya. Itu kayak orang tua yang dulu, permisi ya, yang kalau dulu itu baru tamat SD baru langsung nikah itu loh. Oh, jadi Kayak- emang dia dulu juga kayak gitu. Ya mungkin orang tuanya kayak gitu mungkin. Enggak, orang tuanya itu problem sih. Orang itu problematik menurutku. Wah, ternyata emang citra dan pandangan orang lain itu sepenting itu. Makanya banyak orang yang jaga image. Karena mereka tahu, oh kalau misalnya aku dipandang seperti ini, aku bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau aku dipandang jelek, aku juga bisa merasakan dampak buruknya. Jadi penting image gitu. Kalian pernah nggak sih berpikir bahwa kalian ini lagi jaga image atau gimana gitu? Pernah nggak? Pernah sih. Oh ya, di mana kalian jaga image biasanya? Di sekolah paling penting gitu Oh ya? menurut saya. Di sekolah, di lembaga masyarakat mungkin. Kayak di masyarakat kan penting kayak ini gitu. Kalau omongan tetangga gimana? Itu Omongan tetangga kan penting. Ini kayaknya anak ini bangun siang mulu deh gue liat. Iya betul lagi. itu bom yang wow banget itu. Tapi kayaknya di Malang ini omongan tetangga ini tuh adalah satu kata kunci kehidupan anak muda ya. Iya. Sangat Orang tua itu biasanya kayak kalau nasihatin datang, nanti tetangga ngomong apa? Apa sih bahasa Jawanya? Apa ya? eh, Aku tiba-tiba lupa bahasa Jawa nih. Tonggomu apa jare tonggomu gitu. Yang didahulukan adalah cara pandangnya tetangga. Iya kan. Aku pernah cerita itu sama temen-temenku yang lain. Iya loh, aku kalau diomelin emakku itu juga ngomongnya omongan tetangga. Nanti tetangga liatnya gimana? Awalnya kalau pulang malam. Ya. Tetangga tadi. Aduh, aku awal-awal kuliah repot banget. Apalagi kan kerja kelompok, belum lagi kayak organisasi, rapat-rapat itu kan malam-malam. Udah tuh, apa tetangga mau bilang apa nih anak cewek pulang malam? Negatif dulu nih. Iya kan? Padahal positifnya yang gue lakukan nih kan. iya. Ya jadi kamu pernah nggak sih berusaha banget menjaga citramu gitu? Pernah sih. Gimana Jadi, ceritanya? Apa ya? Aku kan orangnya ekstrovert banget gini. Ya ekstrovert banget. Kayak kalau ekstrovert itu lebih ke malu-maluin sih kalau aku. Jadi waktu di tetangga itu walaupun aku sering kayak bertegur sapa, tapi tetap kayak aku gitu harus sopan, introvert, Betul. kalem dan tidak sombong begitu. Gitu. Iya benar. Jadi kayak kalau misalnya lihat di masyarakat sama di sekolah di itu kayak
beda banget nih, bukan Aira nih, bukan sama Aisyah nih. Kalau di masyarakat dibilangnya Aira, kalau di sekolah dibilangnya Aisyah. Kayak apa nih? Oh, beda ego gitu ya, personality-nya beda ya. Beda deh, beda. Personal brandingnya beda. setiap pasti beda-beda. Kalau misalnya ngajian dipanggil Wardah, kalau di masyarakat panggil Aira, kalau di sekolah panggil Aisyah, beda-beda. Ah gitu, ada personality-nya masing-masing. Ini cukup menarik ya kalau aku pikir-pikir ya. Beda nama, beda sifat dong. Ah gitu, di rumah beda lagi. Beda. Itu jadi diri sendiri kalau di Iya, rumah. benar. Oke, paham. Kalau Aufkla, Nggak ada sih kayaknya. dia menjadi diri sendiri aja nih ya. Udah bagus banget nih diri sendirinya nih ya. Nggak perlu pencitraan, udah jati dirinya itu udah udah terbaik gitu ya. Pokok percaya diri aja udah gitu. Oke. Tapi penting nggak sih menurut kalian citra kalian gitu? Penting dong. Kenapa penting menurut kalian? Kan kalau citra, aku dulu nggak apa-apa ya. Kalau nggak misalnya citranya baik nih, udah kenal baik, oh itu baik, gini-gini, pasti citranya juga baik. Tapi kalau dikenal citranya buruk, itu bisa memunculkan pandangan yang buruk gitu loh. Bener, nggak mungkin kan jadi ketua regu kalau citramu buruk. Bener. Iya kan? Guru mau jadi apa nih kelompok? Masa ada yang dipilih? Jangan. Bener. Kalau kamu ada nggak? Kamu karena citramu baik, jadinya kamu dipilih melakukan sesuatu gitu, ada nggak? Ada. Apa tuh? Kayak aku nggak tahu citraku itu baik atau enggak. Terus itu waktu ada kelompok, kayak membuat kelompok di sekolah, di kelas. Terusan yang disuruh jadi kelompok itu aku kayak nggak mau malas. Ketua kelompok gitu ya? Ya. Itu antara citranya baik sekali, jadinya dipercaya, atau buruk sekali jadi ditumbalkan ya? Nggak gitu ya? Sedengan. Tengah-tengah aja gitu. Ya netral aja gitu. Oke, karena kita udah tahu nih seberapa penting citra kita. Kita mau sekalian juga ngomongin gimana sih caranya membangun citra yang baik. Nah, sebenarnya ada 5 cara nih kita membentuk citra yang baik, dan kita akan kupas satu persatu. Yang pertama itu adalah mengenali lingkungan kita. Jadi kalau ngomongin tentang budaya, itu kan beda-beda tuh mana baik mana buruknya. Jadi kita harus tahu, oh kalau di lingkungan masyarakat yang baik tuh kayak gini, di lingkungan sekolah itu kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian ke tempat lain nih, ternyata mungkin beda budayanya, beda. Jadi kita harus mengenali lingkungan kita. Dan apa sih menurut kalian yang baik di lingkungan kalian? Tapi juga karena kita ngomong untuk seluruh dunia nih ya, itu juga harus baik dinilainya di mata global. Apa sih yang kalian tahu di lingkungan kalian yang dianggap baik itu seperti apa sih? Mungkin dari Kak Ira dulu. Oke, yang fine. Kalau di aku, di kearifan lokalku itu ada yang namanya bantengan yang musim sekarang. Oh, Itu. apa sih bahasanya? Berat. Iya, Ya. Tahu gue. Iya, bener itu. Gitu. Itu bagi beberapa anak cowok nih ya, apalagi atau cewek yang benar-benar suka nih. Itu tuh sering banget diadakan kayak acara-acara, bahkan orang pulang haji pun ada yang menanggap banteng atau berot itu. Dan itu dianggap biasa aja gitu. Tapi Wow. dan bantengnya itu kan bukan habis isya sore sampai nanti mungkin jam 3 pagi, jam Wow. 2. Dan itu diisi oleh kalangan-kalangan remaja yang mungkin masih kuliah, SMA, SMP, dan itu dianggap wajar. Bayangkan anak SMP yang ikut berot pulang pagi terus diwajibkan sekolah, di sekolah cuma tidur. Wow. Kayak dampaknya itu pasti kalau nggak belajar pasti ada dampaknya dong. Iya dong. Tapi kan itu jadi suatu kegemaran anak muda ya. Orang tua suka nggak sih kalau acara-acara kayak gitu? Banyak beberapa orang tua kalau di lingkungan saya itu suka sekali. Jadi dia ngizinin anaknya. Iya, orang tuanya ikut, diizinin juga anaknya. Oh, jadi malah di-encourage gitu ya. Iya. Gitu. Ada acara nih, ayo gitu. Iya benar kayak go. Ayo sekolah nanti dulu. Ya,
gitu. Belajar udah gampang belajar, nanti ayah yang ngajarin gitu. Ya. Belum tentu. Ya. Lupa juga tuh Bapak sama pelajaran SMP. Iya, jadi ini nih ada nilai-nilai yang memang nimpang gitu kan, yang nggak sama nih secara lingkungan dan secara global. Jadi emang kalian tuh harus tahu definisi baik menurut kalian tuh apa. Karena kayak di lingkungan kalian, jadi misalnya kalau di lingkungan perumahan yang one gate system sama perumahan yang lebih membaur, itu kan nilai-nilainya juga beda. Jadi kalian tuh harus tahu, oh kalau misalnya aku di misalnya perumahan Dieng gitu, mau aku bangun siang juga nggak peduli orang-orang, kan rumah gue luas banget, nggak kelihatan. Tertutup. Iya, ada acara paguyupan begitu nggak ada sih, nggak usah aktif juga nggak apa-apa. Tapi beda kan kalau lingkungan yang misalnya lebih nggak seelit Tidar gitu, Dieng gitu kan ya. Nggak datang arisan nih, nggak datang Karang Taruna, nggak ikut ini. Oh itu udah digosipin. Cibiran itu citra kita rusak langsung. kerja bakti nggak ikut. Parah. Jadi emang pertama itu. Kedua, aku mau tanya, kalian itu seberapa sering sih ngobrol sama tetangga kalian? Oh my god. Hampir nggak pernah sih. Hampir nggak pernah. Iya. Kalau pulang sekolah terus sore ketemu lagi nyapu gitu tetangganya aja, ya bertegur sapa, tanya-tanya. Walaupun kayak tanya apa lagi ya, apa udah ya gitu. Tapi kalian nggak ada kegiatan bersama tetangga gitu, nggak ada gitu ya? Ada. Kalau ada. Kalau aku ada yang kalau misalnya ada acara tertentu, ada syukuran atau itu, jadi tetangga-tetangga membantu dengan sukarela gitu. Kalau kayak gitu kan berarti kamu melakukan sebuah organisasi gitu kan, mengkomunikasikan sesuatu kan, itu penting. Kira-kira kamu pernah nggak sih bertanggung jawab di acara-acara syukuran-syukuran gitu? Kalau bertanggung jawab sih enggak, karena gimana ya? Kalau waktu itu kan masih kecil, bukan kecil-kecil banget sih, tapi kayak ada orang tua udah yang kasih tua aja yang lebih tahu gitu. Udah tahu ini, udah pasti tahu ini. Apalagi yang kalau ada gelarnya Ibu Haji. Itu udah beda, kebijaksanaannya tuh beda. Ya, gitu. Terus kalau bilang Ibu Hajinya bilang ya udah, kalau misalnya lo itu kan nggak boleh. Ini Ibu Hajinya yang lebih tua yang ini gitu, nggak boleh lebih tua gitu. Jadi kan kalau misalnya berorganisasi itu kan perlu berkomunikasi kan ya. Kalau di sekolah deh misalnya, kalian bisa nggak sih memimpin sesuatu gitu? Ceritain dong kalian memimpin tuh kayak gimana? Kan kamu pernah jadi ketua regu. Ya? Kamu pernah jadi apa nih? Gak pernah jadi apa-apa sih sebenarnya. Masa sih? Iya. Sesuatu yang kamu itu akhirnya perlu bekerja sama dengan orang lain, ada nggak? Bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sesuatu. Mungkin waktu itu lomba menghias kelas buat Agustusan. Itu kan harus bersama-sama. Jadinya kayak yang ini bagian beli barang, yang ini bagian ini tuh. Jadi kayak kita bersama-sama membangun menghias kelas. Rencana untuk menghias kelas bagaimana? Yes, betul. Nah, itu ada nggak sih waktu kalian kerja bersama orang lain, terus ada nih satu yang punya tugas sebagai pemimpin, ya kan? Tapi dia ngasih instruksi nggak jelas, nyebelin nggak? Nyebelin banget itu sih. sangat nyebelin. Jadi emang penting banget punya kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif dan tegas. Jadi kan kita kalau orang udah punya kuasa ya kan, dia megang jabatan tapi kasih instruksi nggak bagus, udah citranya udah jelek kayak gitu. Jadi emang kita yang harus gitu. Terus ketiga itu ada yang ngomong bajumu adalah zirah perangmu. Jadi apa yang kita pakai itu menggambarkan diri kalian. Kalian pernah nggak sih berpakaian yang ternyata nggak cocok sama eventnya? Pernah banget tuh. Saltum. Aduh, pulang gak ya? Malu kan?
Weh, aku pernah guys Sumpah. pakai celana jeans robek-robek, diliatin. Iya, cara apa itu? Gereja. Celana panjang sih. Pulang, Tapi Gam. robek-robek ya. Nggak bisa pulang. Jadi udah diliatin. Tapi kan itu aku akhirnya orang akan ngecap aku jelek kan. Itu sih saltum paling parah yang pernah aku rasakan. Terus keempat ya kan, itu ngomongin tentang kamu tahu nggak sih kelebihan dan bakatmu. Apa kelebihan dan bakatmu menurutmu? Kelebihan dan bakat. Kamu dulu Eskla, aku dari tadi udah. Iya, dia dulu dari tadi ya. Mungkin bakatku itu berpidato kayak public speaking gitu. Tapi aku nggak suka sama itu. Apa? Ya, aku nggak suka melakukan berpidato itu. Loh. Kok bisa? Oh, dia introvert, gak suka public speaking. Aku Jadi bisa tapi kayak nggak mau aja. unik. Bagus, laksanakan. Aduh, gak bisa lo. Nah, kalau kamu aja. Pergi gak lo? Kalau aku tuh kelebihan dan bakatku mungkin kalau kelebihanku aku bisa jadi pemimpin yang baik nih. Asik, si paling pemimpin. Ya, itu bakatku sih kayaknya. Oh, jadi kamu bisa berkomunikasi dengan baik, mengayomi banget, kamu gitu, visioner. Bisa, bagus. Nah, kira-kira apa sih yang kalian lakukan untuk lingkungan kalian berdasarkan bakat dan kemampuan kalian itu tadi? Ada nggak yang kalian lakukan? Apa ya? Kalau ada tugas presentasi kelompok, pasti itu aku yang ditunjuk. Oke. Walaupun kamu tidak suka, Iya. tapi kamu tetap melakukannya. Masih nggak masuk akal sih, ini manusia introvert. Bakat sama minatnya nggak menyatu. Aisyah. Kalau aku sih setiap apapun kalau misalnya udah bisa memimpin itu, setiap regu ini Aira wajib jadi pinro. Ini Oh, nggak gitu. wajib jadi ketua, ini nggak boleh diganti pokoknya. Jadi kamu terpaksa. Iya kayak aku lagi nih nggak boleh diistirahatin kan diriku. Nggak bisa regenerasi aja nih. Oke, jadi emang kalau untuk membangun citra yang baik, kita setelah tahu kemampuan dan bakat kita, ya kita harus berusaha untuk memberikan itu untuk orang lain, memberikan dampak positif buat orang lain. Jadi nggak boleh dong kita simpan sendiri. Kalau misalnya kita simpan sendiri, egois. Iya, benar itu. Iya benar. kan, capnya egois kan. Iya. Kayak misalnya aku pintar apa ya? Aku bisa apa ya? Aku suka banget ini melakukan suatu event. Kan untuk membuat event itu bukan suatu hal yang tinggal dibuat. Enggak, ada konsepnya, ada perencanaannya, nggak and it's a segampang skill. itu gitu. Iya, itu adalah kemampuan yang sudah aku olah ini dari SMA, ikut OSIS dan lain-lain. Jadi gimana sih caranya I'm giving out to society? Itu aku suka banget join di rumpun. Di rumpun ini aku jadi bisa belajar, ternyata kalau aku melaksanakan suatu project kayak gini loh, harus siapin ini loh. Jadi aku belajar gimana caranya aku bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan I think it's giving a good feedback buat citra aku gitu guys. Oh. Ini semua pencitraan. Terakhir. Jadi kan tadi 5 ya, kita sudah di nomor 5. Terakhir itu adalah, apakah kalian adalah manusia yang sempurna? Pertanyaan saya. Tidak. Tentu tidak. Betul sekali. Namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Banyak kekurangannya juga. Betul guys. Jadi kalian bukan manusia yang sempurna, pernah melakukan kesalahan. Kira-kira bisa nggak sih kamu ceritain satu kesalahan kamu dan caranya kamu menyelesaikan permasalahan itu? Kesalahanku sih aku dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa. Kesalahanku sih salah
Jadi aku salah, dia ngomong ke aku salah tanggap, terus aku balik kayak ya udah gini kayak kata-kata yang sedikit menyinggung. Setelah itu ya udah dia pasrah. Terus aku pikir, loh itu aku gak sih yang salah, kok jadi aku yang marah-marah. Jadi kayak, Apa sih kalau lo bisa tahu dia tuh ngapain, terus kamu nanggepinnya apa? Kamu pikirnya dia ngapain? itu juga waktu sekolah, waktu kelompok gini. Loh, ini tuh bukan gini maksudnya warnanya itu. Waktu bikin gambar poster tuh bukan gini warnanya. Loh, maksudku degradasi biar bagus. Loh, bukan gitu. Iya, aku tahu maksudmu itu, aku paham. Panjang udah. Jadi berantem gitu iya, ya. Terus terserahmu, jelek bagus terserahmu gitu. Akhirnya tapi iya juga sih, bagus juga jika punya dia. Karena kalau misalnya warna yang dipilih dia sama warna dipilih aku itu digabung jadi bagus. Jadi aku berarti ini aku yang salah nih karena aku yang marah-marah. Jadi kayak gini wes, ya aku tahu aku salah, aku minta maaf. Kita kerjain lagi, kita benerin lagi, punyamu sama punyaku digabung. Jadi aku tahu aku salahku di mana. Tadi aku udah marah-marah duluan gitu. Oh gitu ya. Jadi akhirnya kamu sadar ternyata kalau kerja kelompok ya nggak bisa keinginanku aja gitu ya, harus ada persetujuan bersama gitu. Oke, menarik. Kalau kamu? Sama sih, kayak gak sengaja mengatakan hal yang seharusnya tidak dikatakan gitu, tapi kayak keceplosan ngomong gitu. Terus ini kayak Keceplosan apa yuk? Ngomong apa ayo? kayak keceplosan kayak gimana ya ngejelasinnya. Ih, sekretif banget, kasih tahu dong kamu salah ngomong apa. Apa ya, banyak soalnya. Banyak kejadian berarti ya. Ya, Jadi biasanya orang introvert kalau ngomong kan mikir dulu ya. Ini udah public speakingnya bagus, Tapi gak mau. Introvert lagi. Iya. Masih ada keceplosan kesalahan ya. iya. Masih muda. Kita masih muda, wajar melakukan kesalahan. Kita kalau mau membangun citra yang baik, pertama kita harus tahu lingkungan kita itu nilainya seperti apa. Kedua, kita harus tahu juga nih apa sih yang harus kita, cara komunikasinya tuh bagaimana yang bagus, yang jelas. Terus ketiga, cara berpakaian kita. Terus apakah kita bermanfaat bagi lingkungan kita, dan bagaimana kita menanggapi kesalahannya kita. Jadi hari ini kita sudah berbincang-bincang lumayan lama ya teman-teman. Sudah 40 menitan kita berbincang-bincang ini ya, tidak terasa. Jadi kita udah bicara tentang pemimpin muda perempuan itu nggak mudah. Karena kita udah dicap jelek dari kita yang muda, dari kita yang perempuan. Itu udah ada citranya sendiri di mata mereka, dianggap negatif. Padahal belum tentu ya guys. Nggak negatif menjadi muda dan menjadi perempuan itu nggak negatif ya. Itu adalah suatu keuntungan tersendiri. Jadi bisa nggak sih kalian sampaikan kepada penonton apa aja yang sudah kalian pelajari dan harapan kalian buat teman-teman yang mengikuti podcast kita pada hari ini? Monggo. Ayo kan dulu dong. Public speaker introvert, silahkan. Hidup banyak sekali, hiduplah yang berarti. Gitu ya. Jadi manfaatkan citra kalian tuh harus dijaga baik-baik citra kalian ya. Oke, Mbak Aisyah, ustazah kita. Ustazah, podcastmu dibully gue ya Allah. Lo gak dibully kan, itu kelebihan kan? Iya, itu kelebihannya patut diapresiasi. Betul. Gimana Mbak Aisyah? Jadi orang penting itu baik, tapi yang lebih baik itu menjadi orang baik, tapi itu juga penting. Jadi Ulang. ribet nih, say. Fadel. Jadi bentar, lupa nih kata-katanya. Oke, Mbak Ustazah, bagaimana? Jadi orang penting itu baik, tapi jadi orang baik itu penting. Nah, gitu kata-katanya. Gitu guys. Jadi walaupun jadi orang penting itu baik, lebih baik kita jadi orang penting. Ya, gini. Revisi. Stop, revisi. Jadi orang penting itu baik, tapi lebih baik jadi apa? Lebih penting jadi orang
Iya gitu. Jadi orang penting itu baik, lebih penting jadi orang baik. Tapi hari ini kita asik banget ya. Kayaknya dari awal sampai akhir kita ngakak terus. Jadi gitu guys, jangan sampai kalian ketinggalan keseruan-keseruan kita yang lainnya. Episode selanjutnya akan ditemani dengan Kak Happy. Kalian penasaran kan Kak Happy siapa? Kita sampai berjumpa lagi minggu depan. Thanks all. Bye. Bye. Jumpa lagi. Makasih guys. Sekali lagi dia guys.